Yo, kembali channel gua. Oke, ya kali ini kita ngebahas mengenai Superman and Lois di sini karena ini kan seasonnya kan udah hampir hiatus kan ya, karena di sini kan mungkin ada masalah dengan proteksinya, makanya seasonnya itu lagi hiatus sekarang dan akan lanjutkan ke tanggal 7 Mei kalau nggak salah ya untuk Superman and Lois. Tapi di sini gua akan bahas mengenai Superman and Lois dari episode 1 sampai episode ke-7 episode 5. Nah, 5 episode doang karena di sini gue udah mendapatkan gambaran Superman and Lois dari CW yang bener-bener udah ngeluarin budget dan mereka niat untuk buat series ini, Pak. Jadi sini udah bagus banget dan juga nggak kerasa family oriented. Jadi ini bener-bener DC yang bener-bener dark banget dan tapi dalam bentuk series. Nah, mereka udah kembali ke versinya Arrow yang dulu-dulu banget. Itu menurut gue bagus banget sih. Dan seperti itu. Oke, seperti apa review dari gue mengenai Superman and Lois? Kalau kalian belum nonton seriesnya, kalian langsung tonton aja dulu Superman and Lois dan kalian bisa langsung kembali ke video ini. Bagi yang udah nonton, oke langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, ya just kau bahwa gue akan membahas mengenai Superman and Lois season pertama. Itu masih 5 episode ya, karena sebenarnya ini rencananya masih 13 episode karena sekarang kan lagi break ya seriesnya. Jadi gue akan bahas mengenai pendapat gue mengenai 5 episode pertama dari Superman and Lois. Jujur di sini ini bener-bener cerita yang nggak pernah ada di komik sama sekali ya. Satu, ini nggak pernah ada di komik sama sekali dan ini seasonnya bener-bener sukses di kalangan para fans dan juga para fans Arrowverse. Nah, karena ini masih termasuk Arrowverse dan ini sebenarnya hanyalah spin-off sebenarnya. Jadi ini adalah spin-off dari Supergirl. Jadi Supergirl kan udah mau tamat kan sekarang kan. Supergirl season ke-6 kan udah mau tamat sekarang. Dan itu akan digantikan oleh Superman and Lois di sini. Jadi di sini yang gua pengen bahas ini adalah Superman and Lois. Itu ketika gua nonton ini itu banyak banget story yang menurut gua wah, gila parah sih. Dan makanya karena di sini tuh fokusnya Clark Kent itu alias Superman itu dia itu fokus untuk membahagiakan keluarganya, karena kan disitu kan kita telah diketahui di series itu bahwa ternyata alasan Clark Kent dan Lois Lane dipecat dari Daily Planet adalah karena Daily Planet sudah diambil oleh gembong kriminal yang bernama Morgan Edge ya. Kalau kalian udah tahu Morgan Edge itu pernah muncul di Smallville season ketiga dan juga itu adalah sebenarnya gembong kriminal paling terbesar di Metropolis sebenarnya di sini ya. Tapi karena dia punya saham yang besar dan dia langsung mengambil alih Daily Planet di situ. Aduh, gila. Makanya di situ dia tahu bahwa ada dua jurnalis yang sangat-sangat jenius gitu, itu adalah Clark Kent dan Lois Lane, dan dia langsung memecat mereka berdua karena si Morgan Edge takut bahwa dua jurnalis ini akan melawan si Morgan Edge sendiri, karena kan si Edge ini kan adalah seorang kriminal kan. Jadi ya aduh gila. Tapi gue heran di sini kenapa banyak orang di Metropolis itu begitu goblok dan mereka langsung percaya kepada si Morgan Edge ini. Gue bingung kenapa, wah gitu loh, anjir lah. Jadi aduh sayang banget gitu loh. Makanya di sini gue melihat pada si Superman and Lois itu si Morgan Edge ini, wah itu mukanya bener-bener bajingin banget, Pak. Dan gue itu aktornya cocok banget. Dan itu mukanya bener-bener the villain badass gitu. Tapi di sini si Morgan Edge itu, waduh, lu harus tonton seriesnya dah lu. Dan jadi di sini fokusnya itu Clark Kent itu ingin membangun keluarganya dan juga dia itu harus membagi dua kehidupannya itu supaya Clark Kent dan Superman kembali ya kan. Jadi karena di sini dia udah jadi orang tua. Nah, di situ. Dan setelah kematian si Martha Kent kan mati di episode pertama karena ya udah tua dan juga sakit gitu loh. Akhirnya si Clark Kent akhirnya memutuskan untuk pindah ke Smallville, kembali ke rumah lamanya, kembali bersama dengan keluarganya untuk membuat rumah dan pertanian Kent ini tetap jalan gitu loh, meskipun dua ahli warisnya udah meninggal ya. Kedua orang tua si Clark kan udah meninggal sih dengan seperti itu. Makanya di sini gue lebih suka itu storynya nggak alay, karena jujur aja kalau kalian udah nonton Arrowverse ya, lu tahu kan Arrowverse sekarang udah mulai hancur-hancurnya parah dan satu-satunya yang paling bagus itu cuma Superman and Lois doang. Nah, jadi di series ini gue melihat dari segi titik kamera, terus dialognya, dan juga dari sisi filter kamera aja udah mulai bagus banget. Makanya gue melihat di situ tuh itu udah bagus banget, dan juga
ini unsur DC komiknya udah mulai dikeluarin kembali sama seperti Arrow yang dulu. Makanya aduh, ini the best series lah, dan storynya gua sepanjang melihat itu gua tegang Pak, sumpah gua tegang karena si Clark Kent itu harus menghadapi dua anaknya yang kadang-kadang bandel ya, kayak anak-anak yang remaja sekarang yang suka ngebantah orang tuanya dan yang suka ngeberontak gitu ya. Itu semua anak pernah mengalami, dan bahkan gue sendiri juga pernah kan seperti itu. Cuman gue bisa melihat sisi Clark Kent itu belajar menjadi seorang orang tua itu gak gampang coba. Makanya di sini aduh ya gitu. Sementara Clark Kent itu sudah kerja di SMA lamanya sebagai pelatih football, sementara si Lois Lane itu dia bekerja ke perusahaan koran kecil yang di Smallville. Gua lupa nama perusahaannya apa, tapi yang jelas Lois Lane itu bertujuan untuk menjatuhkan si Morgan Edge. Akhirnya Morgan Edge sudah mulai bergerak dengan memunculkan berbagai macam villain-villain yang sudah pernah dipenjarakan oleh Superman dari masa lalu di seperti itu ya. Itu menurut gua bagus banget. Dan juga villain-villain situ ada beberapa yang menurut gua sih ya bagus banget lah ya. Ada beberapa villain yang komikal banget. Masuk komikal, mereka tuh punya senjata yang benar-benar di luar nalar. Ada itu gua lupa sama namanya, tapi itu pernah muncul di episode 2 juga episode 3 kalau nggak salah ya. Dan jujur kita diperlihatkan villain utamanya di Superman and Lois Lane Morgan Edge, yaitu adalah Lex Luthor dari universe lain Pak. Waduh, the Black Lex Luthor. Anjir lah, gua rasis parah anjir. No, it's not racism. Aduh, enggak. Tapi di sini ya gue bisa melihat Lex Luthor yang dibangun di sini itu bukan Lex yang kita tahu dari komik maupun di film DCU yang lainnya. Jadi Lex yang dibangun situ dia itu adalah seorang militer Pak. Dia itu adalah seorang militer ya, dan dia itu ingin membunuh si Superman karena di dunianya, di universe-nya dia, Superman sudah membunuh semua orang dan menghancurkan dunianya. Makanya si Lex itu berusaha untuk bunuh Superman karena alasannya kuat Pak di sini Pak. Karena di universe-nya dia, Superman adalah ancaman gitu. Karena itu udah jelas banget ketahuan Superman pakai black suit Pak. Itu black suit yang udah pernah dipakai oleh si aktornya si Talia Joaquin itu di Elseworld. Oke, Elseworld-nya crossover-nya CW. Itu black suitnya, aduh ini sekali lagi ya, ini Superman jadi pakai black suit itu bukan the evil Superman, no bukan. Aduh, dari kita yang udah baca komiknya pasti tahu lah ya black suit itu kayak apa. Di Star Trek udah jelaskan juga. Tapi ya nggak apa lah ya, gua nggak protes banget. Ya udahlah, itu kan udah jadi Elseworld aja, udah terserah gitu seperti itu ya. Jadi di universe-nya Lex itu ya, Lex itu udah punya istri yang bernama Lois Lane. Jadi Lois Lane itu adalah istrinya Lex di universe-nya tersebut. Jadi ketika dia pindah ke universe Superman yang versi CW ini, dia langsung waduh, gua harus ngancurin dia, dan ya udah pengen balas dendam doang gitu seperti itu. Makanya Lex itu kayak mengejar si Superman itu, tapi dia nyasarnya ke universe lain. Nah, seperti itu. Dan juga Lex Luthor di situ dia tuh bukan dipanggil Lex ya di sini, dia tuh dipanggil sebagai Kapten Luthor. Nah, jadi di situ dia punya peralatan yang benar-benar canggih banget, dan itu gua bisa melihat si Lex itu udah punya banyak banget sejarah tentang dia bertarung dengan Superman di universe-nya dia. Karena dia udah tahu namanya dia sebagai Kal-El dari Krypton, dan dia juga tahu kelemahannya yaitu adalah Kryptonite. Dia udah tahu dari universe-nya dia di situ. Jadi di sini Lex yang dibangun sini benar-benar baru, dan ini nggak pernah ada di komik sekalipun. Jadi gua selalu dengan penulis skripnya juga sutradara yang sudah membuat story yang benar-benar baru banget. Ini yang gue suka dari sini. Makanya gue harapin sih ya, apa yang gue tunggu-tunggu dari Arrowverse ini adalah story yang menarik, dan ini khusus series DC ya, oke. Dan juga actionnya lebih dibanyakin, dan juga misterinya, karena DC itu penuh dengan misteri dan juga darknya yang begitu kental. Ini yang disebut sebagai DC Comics. Nah seperti itu. Makanya di sini gue harapin sih Superman and Lois mendapatkan vibe yang baru dari para fans, juga kembali ke menu-menu series DC yang lalu dulu. Oh, itu gue suka banget sih. Ya kita doakan aja ini seasonnya nggak terlalu banyak kayak Arrowverse. Cukup 5 season atau enggak 3 season udah cukup kok. Oke, untuk menjelaskan Lex Luthor kayak apa, Superman bagaimana, udah kelar. Makanya gue bisa pastiin di sini kalau si Superman ini ya gue harapin sih nggak selemahnya di Supergirl, karena Supergirl tuh udah mulai lemah parah Pak. Itu mohon maaf ya, gue harus ngomong di sini itu lemah parah Pak. Gue nggak suka tuh. Apa coba semua actionnya itu dipegang sama Supergirl semua, anjir gila tuh. Supermannya udah jadi kayak lemah, tapi di sini gue lebih suka struggle-nya dia sebagai Superman tuh udah mulai keluar di sini. Makanya dengan adanya villain Lex Luthor dari universe lain sih, gue harap sih
bagus ya. Karena jujur aja ya, kenapa mereka nggak pakai Lex Luthor dari Universe CW? Why? Kenapa? Karena kan gue heran aja di situ kenapa nggak pakai Lex Luthor yang situ. Si John Cryer itu aktingnya udah mulai bagus pak. Gue lebih suka dia itu di season keempat ya, Lex Luthor di situ ya. Dia kenapa mereka nggak pakai Lex yang dari itu? Why gitu? Mungkin maybe ya, maybe Lexnya dari universe itu udah mati mungkin dibunuh sama Supergirl atau Superman, gue nggak tahu. Tapi di sini Lex yang dibangun sini udah mulai bagus, dan the black ass Lex Luthor ini ya menurut gue sih unik karena mereka menyediakan Lex Luthor yang dari universe lain, dan juga sejarahnya pun juga berbeda dengan Lex yang kita tahu selama ini. Seperti itu yang gue harapin sih, seasonnya udah mulai bagus sih. Dan juga di sini ya, dan kita udah dikasih tahu tease bahwa salah satu anaknya yang bernama si Jason ya, Jason ya, gua lupa yang rambutnya agak kriwul tuh, yang rambutnya agak panjang tuh, itu punya kekuatan Superman. Sementara si Jonathan dia tuh nggak punya kekuatannya sama sekali. Makanya di sini anak-anak itu ada yang punya kekuatan si Superman, ada yang nggak punya. Nah yang punya itu tuh gue bisa melihat tuh, kayak anak-anak yang remaja sekarang ya, saudaranya iri, ya gitu-gitu. Ada permasalahan intrinsik dalam series itu. Pokoknya semuanya ada di Superman and Lois. Dan jujur lu harus tonton lah. Dan juga lu tahu kan, CW itu kalau menyediakan series DC itu mereka tuh nggak terlalu dark dan juga nggak terlalu nggak terlalu berat lah dalam segi story seperti itu. Makanya di sini gue harapin sih di Superman and Lois bisa maksimal, dan gue mau endingnya itu nggak separah di Arrow season ketiga. Gue nggak mau jadi seperti itu, karena itu menurut gue Arrow season 3 itu udah mulai bagus tapi endingnya gitu doang. Makanya gue mau sih Superman and Lois itu punya ending yang bagus. Kalau bisa bad ending ya, gue harap sih bad ending, karena jujur gue udah bosen dengan good ending dan bad ending. What the fuck lah, gue udah nakil. Jadi gue lebih suka mereka dibuat bad ending seperti itu. Oke, itu aja mengenai Superman and Lois ya. Kita tunggu aja kelanjutannya bagaimana, karena gue masih penasaran gimana Kapten Luthor itu bisa pindah ke universe lain. Sumpah gue belum tahu itu, karena di series itu belum dijelaskan sama sekali. Dan seperti itu. Oke, itu aja mengenai review singkat gue mengenai Superman and Lois, mengenai pendapat gue dan juga dari unek-unek gue. Kalau kalian udah punya pendapat lain ataupun punya argumen atau kritikal lain, tulis di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasa. Terima kasih udah menonton video ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua membuat video menunjukkan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios. Woohoo.